Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Komaril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Hafidah. Bagaimana keadaannya Bu Komaril pada pagi hari ini? Ya, baik Bu Nur Hafidah, tapi ada sedikit permasalahan nih yang ingin saya diskusikan sama Bu Hafidah. Nggih. Kira-kira barusan yang Bu Komaril sampaikan itu ada masalah apa? Apa masalah di sekolah, apa masalah di rumah, atau masalah pribadi? Monggo kita mungkin saya kasih waktu nggih, Bu Komaril untuk sharing dengan Bu Haf, seperti itu. Ya, terima Kira-kira kasih. masalah apa yang buat Bu Komaril hadapi hari ini? Ya, terima kasih Bu Haf. Nggih. Jadi sebenarnya saya ini ada sedikit permasalahan di sekolah berkaitan dengan Nggih nggih. peserta didik. Jadi berkaitan dengan murid saya yang ada di sekolah, Bu Nur Hafidah. Iya. Kira-kira permasalahan apa nih Bu Komaril? Ya, Mungkin apa siswanya kurang aktif atau siswanya, eee, sering terlambat, kan macam-macam ya, masalahnya siswa itu macam-macam. Kira-kira ya. yang dihadapi oleh Bu Komaril ini apa? Begini Bu Haf, jadi kita mengetahui ya Bu Haf ya, setiap siswa itu punya kepribadiannya berbeda-beda, punya karakter yang berbeda-beda. Nah Iya ini ada iya. beberapa siswa saya yang mempunyai karakter yang kurang baik, dalam artian di sini ada beberapa siswa yang mungkin rasa sopan santun terhadap gurunya itu kurang Bu Hafida. Oh, nggih. Oh, berarti yang jenengan sampaikan itu adalah akhlak, menawi itu Ya, tentang attitude, seperti iya itu nggih Bu benar. Komaril. Jadi berkaitan dengan karakter siswa. Karakter siswa, Ya, bagaimana caranya supaya anak-anak itu memiliki karakter yang santun, yang sopan, ya Bu ya, Komaril, itu benar memang sekali Bu Nur itu Hafida. memang butuh sekali kita tanamkan ke peserta didik kita. Ya, Kira-kira, setelah masalah yang Bu Komaril alami, kira-kira apakah ada, solusi atau tindakan yang panjenengan pernah lakukan ke anak-anak supaya itu memiliki karakter yang santun, seperti itu Bu iya Komaril? benar Hafida. Jadi Barangkali sebenarnya kan saya ingin ya Bu Hafida di dalam pendidikan itu kan tidak hanya mengajar saja, tapi saya juga ingin membentuk karakter yang baik pada diri peserta didik saya seperti itu. Nah, seperti yang Bu Hafida sampaikan tadi, karakteristik karakter yang baik itu adalah misalnya anak-anak ini punya sopan santun, unggah-ungguh yang baik kepada guru seperti itu. Tapi ternyata ada beberapa siswa yang mungkin ketika bertemu dengan guru atau mungkin saat saya sudah ada di dalam kelas, tiba-tiba mereka masuk ke kelas begitu saja tanpa mengucapkan salam atau tanpa izin masuk terlebih dahulu. Nah, selama ini sih yang sudah saya lakukan adalah saya ketika masuk di dalam kelas itu selalu mengingatkan kepada anak-anak agar mereka itu mempunyai rasa sopan dan santun kepada Bapak Ibu guru, hormat seperti itu, dan harus ada karakter positif di dalamnya, seperti itu Bu Hafida. iya, betul Bu Komaril, karena kita itu adalah seorang pendidik, yang seorang pendidik itu adalah uswah bagi siswanya. Setidaknya kalau kita itu menginginkan anak-anak yang mempunyai sifat santun, kemudian attitude yang baik, itu diawali dengan kita Bu Komaril, ya. Ya, Karena kita itu adalah seorang pendidik, maka kita adalah menjadi tauladan, seperti pembelajaran yang kita peroleh di pendidikan guru penggerak itu ada yang namanya filosofi Ki Hajar Dewantoro, bahwa guru itu adalah tuturi handayani, sehingga ya, apabila kita itu menginginkan anak yang memiliki karakter yang kita harapkan seperti attitude yang baik atau santun, itu kita dimulai dari diri kita sendiri. Sudah benar yang Bu Komaril contohkan, karena Bu Komaril setiap masuk kelas itu uluk salam, itu sudah baik Bu Komaril. Karena seperti itu kita mulai dari diri kita sendiri. Otomatis nanti lama-kelamaan anak-anak itu akan mencontoh, oh ternyata guru itu seperti ini ya. Karena dari kebiasaan, kalau sudah kita biasakan seperti itu, insya Allah anak-anak akan meniru tindak laku kita. Seperti itu Bu Komaril. iya Bu. Jadi memang selama ini saya selalu menekankan pada anak-anak bahwasanya ketika kita bertemu dengan siapapun, kita itu harus mengucapkan
salam, sapa, dan juga senyum. Dan sebenarnya kegiatan seperti ini itu Bu Hafida sudah kami lakukan di sekolah. Jadi ketika anak-anak masuk di lingkungan sekolah itu mereka harus mengucapkan salam, kemudian menyapa siapapun yang ada di pintu masuk gerbang sekolah, dan juga harus senyum seperti Oh itu. iya. Tapi yang saya perlu kuatkan di sini adalah untuk menghadapi anak-anak yang masih kurang seperti itu dalam hal sopan dan santunnya seperti itu, Bu. Nggih, nggih. Terima kasih Bu Komaril. Jenengan barusan sampaikan itu bahwasanya di sekolah sudah menerapkan senyum, sapa, salam niku Bu Komaril nggih. Itu memang kita rutinkan, kita istiqomahkan supaya ditiru sama anak-anak. Mungkin Ya, salah satunya Bu Komaril nggih, ini karena kita itu di jenjang SMA atau SMK, di situ kita selipkan pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di situ kita terapkan akhlak. Mata nggih, pelajaran akhlak, materi akhlak itu harus kita integrasikan di situ, seperti itu Bu Komaril. ya, Sehingga anak-anak sedikit banyak bisa menerima tentang ilmu akhlak, seperti itu Bu Komaril. ya, Barangkali di tempatnya Bu Komaril karena sudah menerapkan salam, senyum, sapa itu sudah dijalankan. Solusi apa lagi? Dicoba mungkin ada guru PAI nggih. Saya biasanya seperti itu Bu Komaril. Ada guru PAI saya tekankan bahwa pembelajaran PAI itu harus ada mapel tentang attitude atau tingkah laku, akhlak seperti itu Bu Komaril. ya, benar sekali Bu. Selain tadi yang saya sampaikan, sebenarnya di sekolah saya itu kan juga ada kegiatan kokurikuler ya Bu ya, Oh iya ya berkaitan betul. dengan P5, Project Iya iya. Peningkatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, di situ itu sebenarnya kan anak-anak juga dituntut untuk mempunyai karakter positif sesuai dengan pengamalan dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu sendiri. Seperti yang Bu Hafida sampaikan tadi berkaitan dengan nilai berakhlak, karena berakhlak itu kan tidak hanya berakhlak baik pada Tuhan saja, tetapi dengan manusia, dengan makhluk yang lainnya. Memang benar sekali yang disampaikan oleh Bu Nur Hafida tadi, memang penting bagaimana bisa membentuk karakter positif yang baik bagi peserta didik kita seperti itu. Nggih Bu Komaril. Jenengan tadi juga pernah menyampaikan nggih kalau apa yang kita ajarkan ke anak-anak itu dimulai dengan diri kita. Kalau kita cuma mengajar itu mudah, tapi kalau kita mendidik itu lebih sulit Bu Iya, Komaril. Betul. benar, Bu. Kalau kita mengajar itu mudah, tapi untuk mendidik anak-anak, membentuk karakter yang baik itu sulit. Oleh karena itu Bu Komaril nggih, ini sekedar masukan atau solusi dari Bu Haf, mungkin ini bisa jenengan terima. Apa yang jenengan lakukan sekarang, apa yang jenengan lakukan sekarang itu supaya menjadi keistiqomahan panjenengan Bu Komaril, sehingga anak-anak bisa mencontoh atau meneladani tingkah lakunya dari guru, seperti itu Bu Komaril. Ya, benar sekali Bu Nur Hafida. Dari sini saya sudah mempunyai gambaran ke depannya. Memang untuk membentuk karakter positif yang baik bagi peserta didik itu memang harus dimulai dari diri saya sendiri Betul, sebagai seorang guru. Memang guru di sini kan tauladan ya Bu Hafida ya, seperti Bu Hafida katakan tadi. Memang itu saya akan berusaha Bu Nur Hafida untuk memberikan contoh yang utama di dalam kelas, terutama kelas yang saya ajar atau saya dampingi seperti itu, dan mungkin akan memberikan pembelajaran tambahan terkait karakter. Jadi menyisipkan di dalam materi yang saya ajarkan biologi seperti itu, saya juga diintegrasikan di mapel biologi, karena Bu Komaril ngajar biologi ngoten nggih Bu Komaril. Jadi saya akan berusaha untuk kedepannya lebih menguatkan karakternya, membentuk karakter, tidak hanya mengajar seperti yang Bu Hafida sampaikan tadi, Bu. Nggih. Terima kasih. Bu Komaril, kira-kira dari diskusi kita, dari sharing kita pada sore hari ini, apakah Bu Komaril sudah bisa menerima apa yang saya sampaikan atau saya beri masukan tentang jenengan? Ya, Bu Hafida, jujur ya, setelah saya berdiskusi sharing dengan Bu Nur Hafida ini, saya bisa menentukan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan ke depannya Bu Hafida.
Intinya Iya, iya. tadi saya harus bisa menjadi tauladan yang baik, baik di sekolah maupun di dalam kelas. Kemudian mengintegrasikan nilai-nilai karakter tadi Bu Hafidah ya. Jadi Iya. menguatkan nilai karakter pada diri peserta didik saya agar nanti mereka bisa menjadi peserta didik yang berkarakter positif. Dan perasaan saya saat ini jauh lebih terbuka, Bu Nur Hafidah. Nggih, Saya nggih, lebih nggih. lega seperti itu. Nggih, nggih. Terima kasih Bu Komaril. Mungkin ada yang perlu Bu Komaril sampaikan lagi di Mungkin saya diskusi nanti kita akan pada hari ini? berkomitmen Bu Hafidah, saya akan berkomitmen untuk istiqomah seperti yang Bu Nur Hafidah Nah, sampaikan kuncinya tadi. satu Bu Komaril, Ya, kuncinya satu, guru itu harus istiqomah ya. ya, Datang disiplin itu harus istiqomah. Kita mengajarkan siswa ketika kita pertama kali masuk kelas, kita uluk salam, itu harus istiqomah seperti itu Bu Komaril. Nggih, nggih. nggih. Benar sekali Bu Nur Hafidah. Bu Hafidah selalu memberikan tauladan yang baik untuk siapapun yang ada di sekolah Bu Nur Hafidah seperti kedisiplinannya. Nah, mungkin ini nanti saya bisa mengambil contoh dari Bu Nur Hafidah bahwasanya memang tauladan keistiqomahan dari guru itu akan memberikan efek positif bagi lingkungan yang ada di Nggih. kita seperti itu. Ya, saya berharap ke depannya nanti siswa-siswi saya yang ada di sekolah itu akan memiliki karakter yang lebih positif lagi, yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan bisa Nggih, nggih. mengamalkannya, Bu. Nah, iya ya, sesuai dengan kurikulum yang sekarang diterapkan Bu Komaril ya. Benar sekali, Bu Nur Semoga Hafidah. Semoga apa yang panjenengan rencanakan dan jenengan komitmen itu bisa jenengan laksanakan dengan baik. Oke, saya Nggih. kira untuk diskusi pada kesempatan ini saya cukupkan ya Bu Komaril. Benar sekali, Bu. Nanti Nggih. hasilnya saya sharing lagi ke Bu Nur Hafidah ya kalau Oh saya iya sudah ya. menerapkan. Nggih. Hasil Nanti komitmen sharing lagi. jenengan yang atau rencana Iya, yang jenengan terapkan di lembaga jenengan, monggo iya. ya nanti kita sharing lagi seperti itu. Nggih. Kita evaluasi lagi, mungkin ada perbaikan-perbaikan lagi supaya kita itu akan lebih baik lagi seperti itu. Iya, Karena kita itu tidak dituntut untuk apa ya? Kita itu hanya dituntut untuk lebih baik dari hari kemarin, kan seperti itu Bu Komaril iya, ya? benar Sehingga sekali, itu Bu Nur kita itu Hafidah. harus sering evaluasi diri, seperti itu. Supaya Iya, kita tidak merasa kita itu paling benar, kita paling seperti itu iya. ya. Ya, Kelihatan terima seperti kasih itu. banyak Bu Nur Oke, Hafidah ya, sama-sama Bu sudah Komaril. mendengarkan dan memberikan banyak masukan serta saran untuk saya demi kebaikan saya dan juga peserta didik saya. Terima kasih banyak Bu Nggih, Nur nggih. Hafidah. Sama-sama Bu Komaril, saya cukupkan. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf Bu Komaril. Oke, Saya sami-sami sekian. Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama Bu Komaril.